Terus sama terkaitnya Ustaz, kalau yang ikhfa syafawi terus sama kayak iqlab, nah itu terkait kayak furjah sama itbaq itu gimana tuh? Ana nanya ke Syekh Sameh pernah dulu, itu kan beliau lebih condong ke yang furjah, tapi terkait dengan apa namanya pendapat-pendapat dari yang kayak Syekh Aiman Suwaid gitu, furjah itu kan katanya baru di apa namanya abad-abad sini aja gitu. Jadi apa ya? Sekarang ini istilah itbaq dengan furjah itu tinggalin dulu aja. Terus kita melihat bagaimana kita talak. Memang kalau saya dulu dengan Syekh Abdullah Afiyah, Syekh Mansur, kemudian termasuk dengan Syekh Sami, itu membacanya itu baik iqlab atau nikah syafawi, dia kedua bibir itu nempel tapi tidak rapat. Itu bahasa dalam istilah tajwidnya itu at-talams. Talams itu lamasa itu kan nempel. Kemudian dunakaz itu tanpa ditekan. Sehingga ketika membaca mim sukun, ya itu terjadi penyamaran yang disebut dengan ikhfa. Nah, baru di akhirnya itu, di ujung membaca mim sukun yang ikhfa itu terjadi itbaq. Karena kita akan berpindah dari huruf mim ke huruf ba, ya kan? Dari huruf mim ke huruf ba. Dan itu menurut saya pendapat yang paling mendekati. Artinya udahlah tinggalkan itu istilah furjah, istilah itbaq. Ya, memang di awalnya talamus tapi di akhirnya itbaq. Itbaq syafatan itu di ujung mim ba, gitu kan? Itbaq itu ada di Adapun terkait dengan perbedaan antara Dr. Aiman Suwaid dan ulama-ulama yang lain, sudah masing-masing punya hujah tersendiri. Bahkan saya ada rekaman dari Syekh Jamal Al-Qish, orang Iskandaria, Mesir. Dia nanya langsung ke Ahmad Az-Zayyad, gurunya Aiman Suwaid juga. Kemudian Ayun Sud, gurunya Aiman Suwaid juga. Guru banyak guru lah, termasuk Syekh Saman Mudi dan juga Syekh yang lain yang sudah sepuh hidup. Nah, waktu itu itu jawaban mereka mengatakan furjah. Nah, cuman sekarang ini banyak orang yang salah mengartikan furjah, ya, dan juga mungkin salah mengartikan itbaq. Itu kesimpulan saya sih. Sehingga mengartikan furjah itu harus terbuka, berjauhan antara dua. Itu salah sebenarnya. Min ba'di salah. Ya. Juga mengartikan itbaq dengan itbaq yang sempurna dari awal sampai akhir. Jadi yang tadi itulah pendapat yang bisa mendekati, menggabungkan antara keduanya. Dan itu bukan pendapat ijtihad,
hasil talaki, termasuk Syekh Isa Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, beliau pendapat seperti itu. Akan jumhur qurra terutama yang di Mesir itu semuanya sepakat. Walaupun ada tuduhan, jadi itu yang banyak dikritik oleh banyak ulama di Mesir, bahwa Aiman Suwaid menuduh, ya kan bahasnya begitu, bahwa yang pertama kali mengitbahkan Syafatain itu adalah Syekh Amir Uthman dari Mesir. Dan itu tidak benar. Nah, ini cara membaca ikhfa syafawiyah. المسألة الثالثة الراجح في الإخفاء الشفوي بقاء فرجة بدون مبالغة. Furjah min mubalaghah. Furjah mubalaghah itu furjah tapi tidak berlebihan dia. Gitu ya. أحمد بن عبد العزيز الزيات. Nih, Ahmad bin Zayyad. الإخفاء الشفوي نبقي فرجة ولا ما نبقي فرجة؟ الشيخ رزق Jadi خليل. tadi Syekh Ahmad Az-Zayyad ketika ditanya ikhfa syafawiyah itu furjah atau tidak furjah, tadi ya furjah. Ini para kibar. ما نبقي فرجة. الشيخ رزق خليل حبة. Khalil Habbahnya termasuk yang sepuh juga. Sekarang udah pada nggak ada. الانفراد. أما لما يطبق الشبكين بيبقى يعني كأنه مضغم، يكون في انفراد بين الشبكين، انفراد خفيف، يعني مش بالغ فيه يفتح لغاية ما يضيع فرصة الأمام. فضيلة الدكتور. Nah itu maksudnya ada celah khafif, sedikit ringan. Dulu guru-guru saya di Mesir waktu talaki, dia bilang ya setipis rambut atau setipis kertas, ya kira-kira gitu. Itu kan menganalogikan aja. عبد العزيز القاري. أنا الذي قرأت به على يعني مشايخي أنه لا يكون هناك انطباق تام من الشفتين. Nah ini juga Syekh Abdul Aziz Al-Qari, dia bilang baca ikhfa syafawiyah itu laisa hunaka intibaqun kamil, ya, tidak itbaq secara sempurna, tapi ada alam. لا يكون هناك انطباق تام ولا يكون هناك انفراج بين الشفتين بحيث Jadi tidak rapat sempurna, juga tidak furjah, tidak ada jarak yang berlebihan juga. Jadi ya gitulah kira-kira. بالنطق بالإخفاء. فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. الإخفاء الشفوي قرأنا يكون هناك فرجة في أول الإخفاء. Nah kata Hudayfi di Masjid Nabawi, dia bilang ikhfa itu di awalnya ada furjah sedikit. والإضغاط في إطلاق الشفتين في آخر. Nah kemudian di akhirnya ketika pindah ke jumhur qurra sih seperti itu. Dan Dr. Aiman Suwaid juga kita diajak untuk